Anak ini sungguh keterlaluan. Baru lahir sudah tidur di ayunan yang terbuat dari emas. Di atas kepala selain berlian ada uang kertas. Bahkan empengnya terbuat dari emas edisi terbatas. Namanya Richie. Dia adalah putra dari orang paling kaya di Amerika. Dari lahir sudah ada kepala pelayan pribadi. Dan puluhan pelayan bergantian melayaninya. Bahkan presiden juga meminjam uang kepada keluarganya. Senam pagi pun diajar langsung oleh wanita cantik. Selain itu, dia juga memiliki ruang penelitian pribadi. Khusus meneliti berbagai macam barang yang ajaib. Di dalam jarak 2 km selalu diantar jemput mobil. Di luar jarak 2 km tersedia helikopter. Hari ini Richie datang ke pemukiman miskin membeli pabrik. Setelah selesai dia melihat sekumpulan anak bermain bisbol. Tawa mereka membuat Richie iri. Karena dia juga suka bisbol. Demi dia ayah membangun sebuah lapangan bisbol mewah. Bahkan pelatihnya adalah juara dunia. Setiap kali yang menemaninya bermain adalah orang dewasa. Jadi saat melihat sekumpulan anak ini, dia sangat ingin ikut bermain. Tapi bodyguard dan kepala pelayan langsung mencegatnya. Richie baru pertama kali tahu. Meskipun dirinya memiliki berbagai macam materi, tapi dia tidak memiliki teman bermain yang tulus. Di sekelilingnya semua adalah anak orang kaya. Karena semua adalah orang bertalenta. Waktu mereka sangatlah padat. Siang ini Richie tidak mempedulikan larangan kepala pelayan. Datang lagi ke pemukiman miskin itu. Dia ingin mengundang mereka pergi ke rumah bermain bisbol bersama. Tapi dia malah ditertawai. Richie sangat pintar, menggunakan cara menantang. Berhasil memancing gadis berambut pirang. Bertanding satu set bisbol. Kalau begitu kita taruhan $10. Richie dengan santai merogoh kantongnya. Sekumpulan anak ini langung termenung. Karena mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Gadis segera menekankan. Saya bilang bertaruh $10 Amerika. Beberapa anak mengumpulkan uang. Berkata kalau memenangkan pertandingan ini, sudah bisa pergi makan McDonald's. Tapi Richie mencetak home run. Langsung menghancurkan mimpi McDonald's mereka. Gadis pirang seketika tampak sedih. Richie mengundang mereka sekali lagi untuk pergi ke rumahnya bermain. Tapi gadis merasa malu. Langsung menolaknya. Richie tak berdaya. Melempar tongkat bisbol dan pergi dengan kecewa. Dia sama sekali tidak peduli siapa menang. Hanya ingin memiliki beberapa teman. Sorenya sekeluarga bersiap pergi menemui ratu. Ibu melihat putranya cemberut duduk di dalam pesawat. Kepala pelayan segera menceritakan apa yang terjadi. Ibu langsung memutuskan memberi Richie hari libur. Dan menyuruh kepala pelayan mengatur sebuah kejutan untuk Richie. Anak-anak dari pemukiman miskin datang ke rumah miliarer. Akan terjadi hal apa? Kepala pelayan demi memberikan Richie kejutan. Membawa sekumpulan anak bertamu ke rumah. Saat membuka pintu, anak-anak ini langsung tertegun. Rupanya di rumah orang kaya ada McDonald's. Richie membawa mereka bermain meriam manusia. Trampolin yang super besar. Balap gokar di rumah besar. Lalu saat membuka pintu, anak-anak ini langsung tertegun. Rupanya di rumah orang kaya ada McDonald's. Richie membawa mereka bermain meriam manusia. Trampolin yang super besar. Balap gokar di rumah besar. Lalu menaiki speedboat, melayang di atas sungai. Terakhir Richie juga membawa mereka bermain roller coaster mewah. Sungguh seru sekali. Di saat sedang bermain dengan sangat gembira, orang tua Richie menemukan bom di dalam pesawat. Meskipun bom berhasil dilempar keluar, tapi aliran ledakan sempat meledakkan ekor pesawat. Rupanya paman Richie mengintai harta kekayaan keluarganya. Jadi saat mereka menaiki pesawat bom telah terpasang. Tapi siapa sangka, Richie tidak menaiki pesawat. Sekarang pesawat telah meledak. Sepasang suami istri ini hilang. Dalam kondisi kepala pelayan menjadi wali, Richie langsung mengambil alih perusahaan. Jangan lihat umurnya kecil, tapi dari didikan langsung ayahnya, membuatnya mahir dalam berbagai bisnis. Di bawah pimpinannya perusahaan tetap semakin makmur. Paman yang kesal, berencana menyingkirkan sumber masalah. Dia menyalahkan kasus ledakan kepada kepala pelayan. Kepala pelayan kebingungan dan dibawa pergi Cia. Lalu paman menahan Richie. Di dalam rumah dipasang CCTV di mana-mana. Kemudian menyuruh bawahan ke penjara menghabisi kepala pelayan. Tak disangka, semua perkataannya, si gendut yang ada di ruang eksperimen bawah tanah mendengarnya dengan sangat jelas. Dia segera mencari Richie, memberitahukan semua kepadanya, dan menunjukkan penemuan barunya. Sebuah larutan yang bisa melelehkan objek apapun. Richie segera mengerti dan memasukkannya ke pasta gigi, lalu mengantarnya ke penjara untuk kepala pelayan. Saat kepala pelayan memencet pasta gigi bersiap menggosok gigi, pasta gigi langsung merusak sikat gigi.
Dia melihat buku petunjuk dan langsung mengerti. Dan saat itu pembunuh yang diutus pamannya juga sampai. Kepala pelayan dengan mudah berhasil melawan pembunuh. Memakai pakaian pembunuh. Lalu mengolesi larutan ke pagar. Berhasil kabur dari penjara. Kemudian Richie pergi ke rumah gadis pirang. Menggunakan sistem orang tua anak terus menghubungi orang tuanya. Di saat hampir terhubung, bodyguard segera mencabut jaringan internet. Tak berdaya Richie hanya bisa mengumpulkan orang segera balik ke rumah. Berencana merebut kembali sistem orang tua anak. Beberapa anak ini sedang bersiap menerobos masuk ke rumah mewah. Melihat mereka meletakkan pupuk di atas meriam. Setelah memastikan posisi bodyguard, berhasil menembak. Tapi bodyguard membungkuk dan berhasil menghindar. Sebelum dia melaporkan keanehan, tembakan kedua langsung membuatnya tumbang. Lalu Richie membawa temannya memasuki ruang bawah tanah. Menyelamatkan si ilmuwan gendut. Kemudian mengambil obat yang diracik si gendut. Menuangnya ke dalam saluran. Setelah itu seluruh air mancur di lapangan menyemburkan busa. Semua petugas keamanan pun datang. Richie mengambil kesempatan menghancurkan CCTV. Lalu berhasil masuk ke dalam rumah. Tapi di sistem orang tua anak menunjukkan posisi ayah ibu ada di sebelah. Rupanya ayah ibu yang hilang diculik oleh paman. Dia menggunakan Richie sebagai sandera. Memaksa sepasang suami istri datang ke bagian dalam ukiran. Tapi setelah pintu dibuka, dia kesal sampai hampir mati. Karena di sini sama sekali tidak ada harta berharga. Semua adalah barang kenangan kuno suami istri. Paman emosi. Mengeluarkan pistol mendesak mereka. Emas batang, perhiasan, semua disimpan di mana? Ayah berkata, semua itu tentu saja di dalam bank. Barang berharga yang paling kamu inginkan. Bagi kami semua barang kuno ini adalah yang paling berharga. Saat itu juga, Richie membawa pedang kekaisaran masuk. Paman yang gila tanpa berkata-kata, langsung menembak 2 kali. Tapi Richie memakai baju pelindung yang dibuat si gendut. Sekarang tubuhnya anti pedang dan peluru. Ayah mengambil kesempatan meninju pamannya sampai tumbang. Mereka bertiga segera kabur keluar. Kepala pelayan juga berhasil melawan bodyguard. Akhirnya semua orang bersatu dan berhasil menaklukkan paman yang jahat. Dan menggantungnya di tengah-tengah gunung. Akhir film Paman Richie dan Bodyguard. Menjadi petugas pembersih kotoran di rumah besar. Richie juga memiliki teman sejati. Baik, tolong beritahu saya di kolom komentar. Di dalam hatimu apa yang paling berharga? Lari ke arah Chan, tapi Soyi malah nangis. Uring-uringan ngata-ngatain Chan karena es krim yang dibawanya udah cair. Ya gimana gak cair, orang jalan kaki panas-panasan jaraknya jauh, ya keburu cair lah itu es krimnya. Karena Chan kesal, akhirnya Chan marahin Soyi dan nyuruh makan es krimnya. Tapi es krimnya malah dilempar ke jalan sama Soyi sambil ngambek. Akhirnya Mayum yang ngambil es krim itu dan dimakannya. Karena mereka ngeliat tinggal lucu Mayum, akhirnya Soyi senyum lagi. Soyi ini emang sering banget nangis dan rewel kayak gitu. Keesokan harinya, pas Chan lagi makan, di sana ada paman dan bibinya juga. Tiba-tiba pamannya bilang kalau bibinya itu akan pindah. Terus bibinya langsung nyamperin Chan. Dia bilang kalau dia nggak punya pilihan karena perusahaan tempat pamannya bekerja memindah tugaskan dia dan nggak punya biaya untuk membawa Chan dan Soyi untuk ikut bersama mereka. Tapi bibinya nggak tinggal diam. Bibinya udah berusaha menghubungi ibunya Chan dan Soyi, tapi dia nggak bisa dihubungi. Bibinya juga bingung kenapa ibunya nggak pernah sama sekali telepon mereka. Kata pamannya kalau ayahnya Chan ini udah meninggal dan ibunya menelantarkan mereka sudah 1 tahun. Pamannya memberi pesan kepada Chan karena orang tua mereka dianggap udah nggak ada, maka Chan harus berbuat yang terbaik untuk adiknya itu. Sampai pamannya nyuruh mereka ke panti asuhan dengan nada membentak. Nah, karena Chan bingung dan mungkin dia juga sedih mendengar hal itu, akhirnya dia pergi dari rumah bibinya dan langsung pulang ke rumahnya. Tapi bibinya ngejar dia. Pas di tengah jalan, bibinya minta maaf dan berjanji untuk selalu mengirim uang setiap bulannya. Tiba-tiba bibinya ini ngasih alamat tempat tinggal ibunya Chan. Bibinya tuh kayak nyuruh dia ke sana untuk ngecek ibunya tuh masih tinggal di sana atau enggak. Scene berganti saat Soyi dan Mayum lagi main berdua. Lagi-lagi ada kejadian lucu nih. Setiap Soyi lagi ditinggal berdua sama Mayum, dia main bersama. Si Soyi itu acting jadi ibu, lengkap dengan dandanan kayak ibu-ibu gitu, pakai selendang juga di kepalanya. Nah, si Mayum ini jadi anak. Mayum ini nurut aja, mau dipakein tas, disuruh apapun sama Soyi, dia nurut aja. Habis mereka melakukan kegiatan seharian di rumah, seperti biasa, Soyi dan Mayum jemput Chan ke halte bis. Dia nunggu sampai larut malam,
dan ketiduran di halte. Dari jarak jauh, Mayum udah tahu kalau Chan itu datang. Dan benar aja ada bis yang datang, di dalamnya ada Chan. Tapi ternyata Chan ini datangnya lama, gak seperti biasa. Karena kan tadi dia habis mampir dulu ke rumah paman dan bibinya. Nah, Soyi ini langsung nangis karena disangkanya Chan gak pulang, seperti ibunya yang gak pernah kembali ke rumah. Sebenarnya dia tuh takut gelap, tapi karena ditemenin sama Mayum, jadi dia agak berani gitu. Akhirnya Chan menggendong Soyi untuk pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, Soyi nanya tentang ibunya. Apakah ibunya akan pulang naik bis? Chan bilang iya. Nah, karena si Chan itu menjawabnya begitu, malah bikin Soyi bilang kalau mereka itu harus nunggu setiap hari di halte bis sampai ibunya datang. Chan pun nangis mendengar adiknya yang sangat berharap sang ibu akan cepat pulang biar bisa kumpul bersama mereka lagi. Dan hal itu pun juga dirasakan oleh Mayum. Dia juga merasa sedih karena mungkin dia punya perasaan yang sama dengan Soyi dan Chan. Keesokan harinya, mereka memulai hari tanpa ada paman dan bibinya. Chan pun mengurus Soyi dan Mayum sendirian, mulai dari mandiin mereka, masak, beberes, dan lain-lain. Ada kejadian lucu saat Chan nyuruh adiknya keramas. Soyi gak mau keramas karena dia tuh gak mau merem, dia tuh takut gelap. Chan pun maksa, lalu Soyi menangis lagi. Akhirnya Chan bilang, kalau gak mau keramas, Soyi tidurnya sendiri ya. Akhirnya Soyi mau dikeramasin sama Chan. Ya meskipun ada drama-dramanya dikit lah. 이제 눈 꼭 감어. 비눗물 들어가면 눈 아파. 싫어. 눈 감으면 깜깜해. 깜깜하면 나 혼자 있는 것 같단 말이야. Kemudian gak sengaja Soyi menemukan alamat ibunya dan nanya ke Chan kalau itu alamat ibunya atau bukan. Chan langsung merebut kertas itu. Lagi-lagi si Soyi ini nangis sambil minta pergi ke rumah ibunya. Tapi kakaknya kesel karena dia nangis terus. Akhirnya kakaknya bilang kalau ibunya itu gak akan pulang. Karena kalau dia pulang harusnya kan udah dari dulu dia pulang. Film ini dimulai pada saat Yu Sang-ho lagi di perjalanan bersama Sang-woo untuk pergi mengunjungi neneknya di sebuah desa. Sepanjang perjalanan, Sang-woo ini asik sendiri dengan mainannya. Dia terlihat sangat tidak nyaman berada di dalam bis yang kotor, ramai, dan berisik. Nah, pas sampai di sana, ibunya memperkenalkan Sang-woo ke neneknya bahwa dia adalah cucu laki-lakinya. Dan ibunya minta maaf karena selama ini dia gak pernah mengunjungi neneknya sampai-sampai neneknya ini gak tahu kalau sang anak sudah bercerai dengan suaminya beberapa tahun yang lalu. Ibunya ini tadinya punya toko tapi bangkrut dan kelilit utang juga. Nah, keadaan inilah yang membuat ibunya menitipkan Sang-woo kepada sang nenek. Setelah ibunya ngejelasin maksud dan tujuan ke neneknya Sang-woo, ibunya nyuruh Sang-woo menyapa neneknya. Tapi dia gak mau nyapa. Sampai pas neneknya mau nyentuh Sang-woo aja, dia langsung menghindar karena dia bilang kalau neneknya kotor. Jadi dia kayak jijik gitu sama neneknya. Ibunya juga membawa oleh-oleh untuk neneknya, yaitu pakaian dalam dan makanan untuk orang lanjut usia. Ternyata Sang-woo juga bawa makanan untuk dirinya sendiri. Ya, makanan instan gitu, kayak minuman soda, cemilan, makanan kaleng, dan lain-lain. Jadi dia itu cuma mau makan makanannya sendiri. Gak lama kemudian, ibunya langsung pamit pulang. Neneknya ini udah nyuruh ibunya Sang-woo untuk menginap dulu di sana. Mungkin karena neneknya ini masih kangen kali ya. Tapi ibunya gak mau nginap dan buru-buru pulang. Ibunya juga memberi pesan ke Sang-woo untuk selalu mendengarkan neneknya untuk menjadi anak laki-laki yang baik. Dan akhirnya tinggallah sang cucu dengan neneknya. Awal-awalnya Sang-woo gak mau dipegang sama neneknya. Terus juga dia ngata-ngatain neneknya lambat, bodoh, orang bisu bodoh, orang tuli lambat. Tapi hebatnya sang nenek tetap sabar dan tidak memperdulikan kata-kata cucunya itu. Meskipun kita tahu bahwa itu sangat menyakitkan. Apapun perbuatan baik neneknya, Sang-woo ini gak pernah ngeladenin. Dia selalu berbuat apapun sesuka hatinya. Tapi saking sayangnya si nenek ini, pas Sang-woo lagi ingin buang air besar, neneknya sampai nyuruh Sang-woo untuk buang air besar di dalam guci. Neneknya juga sabar nungguin dia sampai selesai. Neneknya juga yang ngebersihin bekas kotorannya itu. Keesokan harinya neneknya ini mau ngambil air yang jauh lokasinya dari kediamannya.
Tiba-tiba ada seorang anak mau. Ternyata neneknya itu mau jalan kaki. Mungkin karena udah gak punya uang kali ya. Sedih banget sih ini. Terus malamnya, si Sangwo ini mau buang air lagi. Tapi kali ini dia buang airnya di WC. Nah, neneknya ini rela nemenin padahal di luar itu anginnya kencang dan dingin banget. Keesokan harinya, Sangwo ngisengin Choyi. Pas lagi Choyi jalan di bawah, dari arah atas, Sangwo teriak kalau ada sapi gila yang mengejarnya. Akhirnya dia tuh sampai lari dan terjatuh sampai berdarah. Ternyata Sangwo tuh cuma ngerjain aja. Padahal sebenarnya tuh nggak ada yang ngejar dia sama sekali. Padahal Choyi ini lagi bawa kayu yang berat banget di punggungnya. Sangwo langsung disamperin sama Choyi, tapi dia langsung kabur. Dan di tengah jalan Sangwo ketemu sama Haeyeon. Gadis itu ternyata nyariin Sangwo, katanya dia mau ngajak main. Dia pun langsung salah tingkah dan kepikiran sampai pas dia mau tidur, si Sangwo ini senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, Sangwo ingin berkunjung ke rumah gadis itu, tapi dia sadar kalau rambutnya itu nggak rapi. Akhirnya dia mintalah tuh neneknya untuk potong rambut dia. Lagi-lagi di sini terjadi miskomunikasi. Neneknya salah tangkep maksud dari ucapan Sangwo. Dan Sangwo ngiyain aja, disangkanya neneknya ini udah paham. Ternyata rambutnya Sangwo dipotongnya itu kependekan. Dan dia uring-uringan lagi deh tuh. Nah, pas malamnya dia mau siap-siap ketemu gadis itu, kan neneknya mau ngasih Game Boy nih ke Sangwo. Tapi Sangwo ini salah pengertian. Dia tetap nganggap baterainya itu habis. Jadi percuma aja kalau dia terima. Tapi ternyata sang nenek membungkus Game Boy itu dan diam-diam dimasukkan ke dalam tasnya. Dalam perjalanan menuju rumah gadis itu, Sangwo terjatuh di tengah jalan dengan membawa boneka yang dibelinya untuk gadis itu. Terus tiba-tiba Choyi teriakin dia dari atas bahwa ada sapi gila yang ngejar Sangwo. Makanya dia disuruh lari. Tapi Sangwo itu cuek aja nih karena dia nganggep bahwa Choyi itu mau balas dendam ke dia dan cuma ngerjain dia aja. Tapi ternyata beneran dia itu dikejar sapi dan ditolonglah sama Choyi. Aduh, ibarat udah jatuh tertimpa tangga pula. Akhirnya Sangwo minta maaf.